Dipersembahkan oleh bergerak di dalam dadaku ini. Siapa yang tak kenal Gita Gutawa? Penyanyi yang memiliki suara tinggi ini adalah anak pertama dari musisi Erwin Gutawa. Ia pertama dikenal publik tahun 2004 saat membawakan lagu yang terbaik bagimu bersama Ada Band. Tak dipungkiri, darah seni mengalir dalam diri Gita. Namun, Gita sendirilah yang menentukan pilihannya menjadi seorang penyanyi. Buat aku dulu inget banget dari sejak SD tuh kalau misalnya diajak papa ikut misalnya latihan untuk konser Om Krisya atau Tante Krisdayanti pada waktu itu pada zaman-zaman itu kan ya gitu, itu rasanya tuh seneng banget. Jadi memang sebenarnya emang interestnya juga ada di situ, jadi bukan jadinya diracunin atau jadi terpaksa gitu. Memang dari ininya akhirnya terbiasa dan akhirnya emang mencintai musik juga. Apa yang bisa ku lakukan? Hingga kini, Gita Gutawa masih konsisten di industri musik. Selain menyanyi, Gita juga aktif menciptakan lagu. Ku hanya seorang insan. Album Puja Indonesia yang baru ia keluarkan juga hadir dalam bentuk piringan hitam. Ku juga punya anak. Baru-baru ini aku mengeluarkan sebuah album namanya Gita Puja Indonesia. Ini sebenarnya kolaborasi aku dengan Papa lagi juga sih ya gitu. Setelah terakhir album aku The Next Chapter tahun 2014 keluar, itu aku berusaha untuk produce sendiri gitu. Tapi untuk Gita Puja Indonesia ini akhirnya aku meminta bantuan papaku lagi gitu karena memang di sini album Gita Puja sendiri ini berisikan lagu-lagu nasional gitu, terutama himne sih, karena lagu nasional sebenarnya kan ada banyak bentuknya, ada mars, ada himne, ada yang bentuk lainnya gitu, tapi aku memilih himne dan memang aku membutuhkan suara orkestra yang megah dan menyentuh gitu, karena memang lagunya himne. Jadi kebetulan ini akhirnya aku meminta bantuan papa untuk bikin aransemen orkestranya. Kita sempat rekaman di beberapa negara di luar negeri juga, sempat rekaman di Budapest, di Praha, dan juga di Australia untuk iringan orkestranya gitu. Dan alhamdulillah tahun ini akhirnya aku mengeluarkan dalam bentuk vinilnya juga gitu, dalam bentuk piringan hitam. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tadi kita saksikan tayangan tentang banyak juga seniman-seniman muda yang sangat berbakat yang kebetulan meneruskan semangat atau apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kita juga ingin lihat nih apakah ayah ini hafal betul dengan lagu papanya. Dia banyakkan lagu yang bawakan lagu yang agak berbeda atau sangat berbeda dari karya ayahnya, tapi kita coba untuk ayah untuk menyanyikan sedikit lagu ayahnya. Desar rintik hujan yang tak henti menerangi sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah. Suatu hari nanti kita akan bersama lagi kita berdua. Ada mirip-miripnya Mas ya, ada Yokinya sedikit ya. Dan menarik sekali bahwa lagunya Mas Yoki juga masih bisa didengar sampai sekarang. Dan lagu-lagunya sebelum Mas Yoki meninggalkan dunia, sempat membuat konser ya? Ya betul. Itu mungkin bisa ceritakan konsernya seperti apa waktu itu? Itu konser terakhir sebenarnya itu Papa seneng banget sih abis konser itu karena
Karena itu kan lagi 2 tahun lagi bikin konser LCLR, Lomba Cipta Remaja kan. Kan lagunya pop terus kan. Terus papa tiba-tiba pengen, pengen bikin konser rock nih gitu. Itu susah banget karena nyari promotor kan susah kan. Maksudnya kayak nyari segala-galanya udah mati-matian akhirnya, tapi alhamdulillah berhasil. Dan itu papa senang banget, bener-bener senang banget sampai abis konser itu tuh bener-bener bikin di mana lagi ya gitu. Tapi akhirnya sebulan kemudian langsung drop, udah nggak ngomongin konser lagi. Kalau dari ayah biasanya buat proses rekaman itu dilakukan di rumah atau di studio yang memang biasa? Waktu ada yang studio biasa, ada juga yang emang home recording, tapi di rumah teman saya sih. Oh, di rumah temen? Di rumah temanku emang bikin studio gitu. Kalau misalnya menurut ayah sendiri, yang membedakan generasinya ayah dan generasi ayah ketika membuat musik production itu lebih seperti apa? Kalau zaman papa mungkin masih manual banget kali ya. Maksudnya sekarang kan vokal bisa diapa-apain, dimelodain gitu. Kalau zaman dulu kan bener-bener harus take lagi gitu kan. Capek jadi ulang-ulangnya. Jadi lebih effort, tapi ya sebetulnya lebih ada esensinya sih ya mungkin ya. Maksudnya karena sesuatu yang lebih effort tuh nggak tahu sih, cuma menurut saya sesuatu yang lebih effort tuh biasanya emang terbayarkan gitu. Kalau musisi luar yang menjadi referensi kan banyak sekali kan di dunia maya, di dunia digital tuh musisi-musisi yang hebat-hebat, yang baru-baru. Siapa yang didengar, Mas? Kalau misalnya aku sih lebih ngedengerin justru malah kayak 90s, 80s gitu, kayak yang lebih lama. McKnight, Babyface, Stevie Wonder, kayak gitu-gitu. Senang banget aku. Mungkin harapan untuk musik Indonesia ke depan dari Arsy? Harapan aku untuk industri musik Indonesia dan industri kreatif semakin maju lagi, dan kayak soal hak cipta tadi, semoga ke depannya ada lembaga yang bisa lebih mengurusi lagi, yang lebih memantau juga. Seperti karya-karya papa juga nantinya semoga hak ciptanya bisa. Gitu. Oke, kalau dari ayah? Iya, aku juga kurang lebih sama sih. Jadi kayak semoga industri Indonesia lebih baik lagi, dan lebih banyak yang karakter-karakter baru yang akan datang, dan lebih membawa nama Indonesia lah gitu. Ada harapan yang besar dari para seniman muda ini, para musisi muda ini untuk industri musik Indonesia lebih maju, lebih keren lagi dengan ciri khas yang kekinian tetapi tetap tidak meninggalkan Indonesianya. Dan dengan demikian saya Yofidianto, lalu juga ayah dan Arsy undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh